sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, dimanapun Anda berada, saat ini di studio kita sudah kedatangan seorang narasumber dengan Bapak Erwin Saputra SSTP yang berasal dari Kota Palembang. Beliau adalah Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Nah, inovasi apa nih yang akan dihadirkan oleh Bapak Erwin hari ini? Kalau gitu langsung saja ya, kita tanya langsung ke narasumbernya. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Santi. Baik, tetap menjaga kesehatan ya Pak ya, terutama Tetap. di kondisi pandemi seperti ini ya Pak, Ya. tetap prokesnya dijaga nih. Siap. Pak, saat ini Bapak di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya Pak. Ya. Boleh dikasih tahu nih Pak, inovasi apa yang akan dihadirkan hari ini Pak? Ya, jadi hari ini kita akan bicara masalah program nasional Mbak Santi ya. Ada namanya P2L, Perkarangan Pangan Lestari. Sebenarnya kegiatan ini kegiatan yang sudah lama, dari tahun lalu sudah ada. Nah, tahun ini kita integrasikan dengan petani milenial. Jadi tahun ini kita melibatkan ada 2 fakultas pertanian untuk bagaimana mensukseskan program pemberdayaan masyarakat ini di bidang perkarangan pangan lestari ini. Oke, nih sahabat inovasi di rumah, judul inovasi Bapak Erwin ini adalah integrasi program P2L. P2L itu Pekarangan Pangan Lestari ya Pak, betul. dengan petani milenial Kota Palembang. Nah, para geng-geng milenial nih silakan merapat di bidang pertanian nih. Kita akan kupas tuntas bersama narasumber kita Bapak Erwin. Baik nih Pak, yang melatar belakangi dari inovasi ini apa nih Pak? Yang pasti pertama pengalaman ya. Jadi kegiatan perkarangan lestari ini kalau saya tuh baru 1 tahun melaksanakan, tahun 2019 bergabung dengan Dinas Pertanian ya. Jadi melihat latar belakang kemarin ya, istilahnya bagaimana mendorong masyarakat itu supaya termotivasi untuk kegiatan ini. Dengan banyak yang terlibat, kami berharap nanti kegiatan ini akan lebih sukses. Kedua, kenapa kita lebih kepada pemuda, petani milenial, khususnya mahasiswa pertanian? Karena kita melihat mahasiswa pertanian sebagai aset pertanian. Olehnya kita mendekatkan diri ke mahasiswa pertanian dalam rangka memberikan mereka kesempatan untuk pertama yang pasti aplikasi ilmu pengetahuan mereka. Kedua, kita juga memberikan ruang untuk mereka untuk praktek di lapangan. Ketiga, kita juga memberikan edukasi bagaimana mereka berhubungan dengan masyarakat, mendorong. Yang pasti dengan ini harapan kita nanti baik dari kelompok masyarakat itu dia termotivasi, ada support dari mahasiswa ini sehingga kegiatan ini berhasil, dan dari mahasiswa itu sendiri mereka mendapatkan pengalaman dan juga nanti membantu juga dari tugas kuliah mereka di kampus. Oke, ini luar biasa sekali ya Pak. Jadi ada keterlibatan langsung dari mahasiswa ya Pak ya, dalam program ini, di mana juga tentunya memberikan keuntungan tersendiri nih bagi sahabat milenial di rumah nih. Jadi pemerintah memiliki programnya ya Pak ya. Diajak mahasiswa-mahasiswa yang sementara ini dari Fakultas Pertanian terlebih dahulu ya Pak, kerjasamanya langsung terjun ke lapangan ya Pak ya, kerjasama dengan masyarakat nih. Kalau boleh tahu Pak, selain mahasiswa siapa lagi nih Pak yang terlibat dalam inovasi ini? Kalau saat ini memang kita libatkan semua mahasiswa, dua fakultas pertanian, pertama dari Muhammadiyah, kedua dari Satya Kirti. Tapi ke depan kita mengadopsi program ini, kita akan sudah menyiapkan sekarang ada namanya program Palembang Young Farmer. Jadi petani muda Kota Palembang. Nah, tapi ini lebih kepada aplikasi. Jadi sifatnya nanti bukan pendampingan ke masyarakat, tapi lebih kepada bagaimana kita memberikan memang pelatihan untuk petani-petani muda sehingga mereka tergerak untuk menjadi petani masa depan. Oke nih Pak, kalau boleh tahu saat ini lokasinya berada di mana nih Pak?
Jadi tahun ini kita ada 21 kelompok yang mendapatkan bantuan kegiatan P2L ini ya. 13 kelompok dari dana aspirasi DPR RI dan 8 kelompok dari dana reguler. Tersebar di hampir seluruh Kota Palembang di 18 kecamatan dan hampir 107 kelurahan, tapi itu. Oke, jadi mahasiswanya dibagi di titik-titik tersebut ya Pak ya? Satu kelompok itu ada 3 mahasiswa yang terlibat. Ya tadi harapan kita mahasiswa ini membantu ya, membantu kelompok tadi dalam rangka pertama membantu dari aspek memberikan ilmu pengetahuan ya, kedua membantu juga memberikan motivasi, juga membantu dalam aspek tenaga karena kegiatan ini banyak diikuti oleh kelompok wanita tani, ibu-ibu. Jadi harapannya dengan adanya mahasiswa yang muda-muda ini dapat mendukung sehingga kegiatan ini sukses bagaimana yang diharapkan. Oke, ini berarti di mana mahasiswa ini kan penggerak kita saat ini ya Pak ya. Jadi mereka memiliki ilmu yang tertulis di kampusnya, bisa langsung mengaplikasikan di lapangan dan juga sekaligus nih belajar bahwa di lapangan realnya seperti apa ya Pak ya untuk pengaplikasian dari ilmu yang mereka miliki sendiri tentunya. Baik nih Pak, kalau boleh tahu jenis tanamannya nih apa nih Pak? Ya kita sekarang banyak ke budidaya sayuran ya. Karena sifatnya ini hanya yang cepat tanam ya, ada sayur-sayuran itu. Kalau saat ini sudah pernah panen atau belum nih Pak? Hampir seluruh kelompok sudah panen, ada beberapa kelompok itu sudah mencapai target ya. Jadi target kita itu satu kelompok harus panen 300 kilo, Mbak Santi. Ya, setiap rumah wajib tanam 75 polybag. Dan juga setiap ada rumah bibit di situ, rumah bibit itu harus produksi sampai 10.000 bibit. Nah, dan untuk pemasaran sampai 240 kilo. Nah, target-target inilah yang harus dicapai oleh kelompok. Olehnya harapan kita dengan adanya bantuan dari adik-adik mahasiswa ini akan membantu tercapainya target-target dari kelompok ini. Dan alhamdulillah ada beberapa kelompok itu sudah tercapai, malah over dari targetnya ya. Mau ini luar biasa sekali nih. Jadi mahasiswa jangan takut untuk mengeksplor ya Pak ya, kemampuan apa yang sudah didapat dari kampus tentunya bisa langsung diaplikasikan di lapangan. Kendalanya bisa terlihat ya Pak apa saja yang ada di lapangan tersebut dan tentunya dengan bantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang nih kerjasamanya. Baik nih Pak, kalau boleh tahu tadi kan sempat sampai sudah yang ada yang melebihi target ya Pak. Berarti ini sampai ke tahap pemasarannya juga ya Pak ya? Kalau boleh tahu nih mahasiswanya ikut terlibat dalam pemasarannya atau bagaimana nih Pak? Sebenarnya harapan kita nanti mereka ikut terlibat sampai ke pemasaran. Karena apa? Memang kendala di kelompok itu terkadang di pemasaran. Tapi alhamdulillah untuk saat ini belum ada masalah ya, karena memang sekarang ini kan jarang ditemui di perkotaan itu ada tempat pertanian. Sehingga dengan ada kegiatan ini kemarin kita lihat antusias di lingkungan itu, panen kelompok itu sudah habis oleh masyarakat lingkungan sekitar itu sendiri. Jadi tidak perlu ini. Nah memang harapan kita dengan ikutnya mahasiswa di sini nanti membantu aspek pemasaran juga. Karena mahasiswa ini ada kreativitas ya. Terus mereka juga mengenal dunia digital. Jadi tidak harus istilah pemasaran itu tidak harus melalui offline, mungkin melalui online. Seperti misalnya berapa hari mau panen mereka sudah posting. Misalnya buat postingan ini teman-teman kita mau panen kangkung, mau panen pakcoy, yang mau pesen silakan. Nah itu dengan adanya mahasiswa itu harapan kita. Tapi untuk saat ini belum ada masalah ya, karena tadi jarang ditemui. Belum panen udah ada yang nunggu nih ya Pak ya? Nunggu di masyarakat sekitar sendiri sudah ada yang datang kan. Dan mahasiswa juga tidak sendiri di sini. Karena di kelompok itu ada penyuluh senior, pendamping senior yang ikut mendampingi. Jadi tidak mereka sendiri yang membantu dari kelompok ini. Ada juga penyuluh seniornya. Sehingga kolaborasi inilah diharapkan nanti masyarakatnya berhasil, mahasiswanya mendapatkan pengalaman, karena di situ juga ada senior yang mendampingi. Nah itu sehingga nanti ketika tamat kuliah mereka sudah punya bekal untuk bagaimana mengaplikasikan pengetahuannya di lapangan. Oke nih, luar biasa sekali sahabat inovasi. Jadi tidak dilepas begitu saja tentunya ya Pak, ada pendampingnya. Nah di mana jika ada permasalahan yang timbul mungkin bisa langsung ya Pak ya dikomunikasikan ke pendamping lapangan tadi. Dan juga nih bisa-bisa nanti kan menimbulkan sendiri jiwa entrepreneurship dari si mahasiswa itu sendiri tentunya ya Pak. Apalagi seperti yang Bapak jelaskan tadi, jika sudah tamat kuliah bisa langsung mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dengan yang praktek
Ya. lapangan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang tadi ya Pak ya. Baik nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, manfaatnya sendiri nih Pak dari segi pemerintah, masyarakat ataupun dari segi mahasiswanya sendiri seperti apa nih Pak? Yang pasti dari segi pemerintah kami sangat terbantu ya, karena kami terbatas dari jumlah penyuluh senior. Penyuluh senior ini kan bukan hanya satu kegiatan yang didampingi, banyak kegiatan di pertanian itu yang harus didampingi. Dengan jumlah yang ada sekarang itu, ada sekitar 36 orang, ada bantuan dari 40 dari provinsi, tapi masih belum mencukupi untuk seluruh kegiatan yang ada di Dinas Pertanian, karena bukan hanya perkarangan pangan lestari yang harus didampingi. Sehingga dengan hadirnya mahasiswa di situ ikut membantu energi baru lah untuk tenaga-tenaga penyuluhnya. Kedua, jelas untuk mahasiswa tadi saya sampaikan, yang pasti mereka mendapatkan kesempatan untuk praktik di lapangan. Kedua, kesempatan untuk aplikasi ilmu pengetahuan. Ketiga, mereka memiliki kesempatan untuk belajar, berinteraksi dengan masyarakat. Dan yang terakhir yang pasti mereka memiliki konektivitas. Ini yang penting itu, konektivitas dengan kita, dinas pemerintah. Nah, dengan ikut kegiatan ini mereka bisa mengetahui ke depan bagaimana caranya dapat bantuan. Mereka juga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan apa yang bisa mereka ikuti ke depan yang sehingga mensupport dari mata kuliah mereka. Sehingga dengan pengalaman, dengan ilmu pengetahuan, dan dengan konektivitas ini akan muncul suatu optimisme, akan muncul suatu keyakinan untuk mereka bagaimana ke depan betul-betul mau untuk menjadi generasi petani lanjutan. Kenapa kita sekarang fokus ke pemuda ini? Karena ini berkaitan dengan pangan yang berkelanjutan. Betul. Kalau ke depan pemuda-pemuda tidak mau menjadi pelaku pertanian, sedangkan pelaku-pelaku pertanian sekarang sudah habis usianya, nah kita khawatir nanti kita akan rawan masalah pangan. Pangan ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali nih Bapak Erwin Saputra nih. Pak, ini kalau boleh tahu kalau dari yang sudah berjalan ini ya Pak ya, dari tahun berapa ini Pak berjalannya? Baru tahun ini yang Baru kita tahun ini ya Pak. kerjasamakan. Nah, kalau dilihat dari antusias mahasiswanya sendiri seperti apa nih Pak? Masih beragam ya. Ada yang serius, ada yang masih belum serius. Nah, tapi ini suatu tantangan untuk kita karena ini memang tahun pertama, jadi masih banyak yang memang perlu dibenahi. Ya, mudah-mudahan tahun depan ya kita akan perbaiki sistemnya sehingga tercapailah semua yang akan menjadi target-target baik dari pemerintah, masyarakat maupun dari mahasiswa itu sendiri. Baik nih Pak, kalau ada nih Pak mahasiswa atau petani milenial di rumah nih yang menonton kita saat ini Pak, berminat nih Pak, ini bisa kemana nih Pak mereka? Silakan ya, kita ke Dinas Pertanian khususnya bidang ketahanan pangan kita sudah menyiapkan sekarang, namanya program Palembang Young Farmer. Sebenarnya kemarin kita sudah siapkan pendaftaran online ya untuk mahasiswa yang bukan mahasiswa saja, artinya pemuda-pemudi yang berminat untuk mencari ilmu di bidang pertanian. Kita siap untuk membantu adik-adik sekalian, untuk teman-teman sekalian sahabat inovasi ya. Silakan nanti bergabung. Nanti kita kasih linknya mungkin nanti di terakhir nanti kita kasih linknya, bisa di-connect nanti, karena kita ingin tahu berapa betul yang berminat untuk menjadi petani masa depan. Dengan kita tahu nanti kita siapkan anggaran, kita siapkan alokasi anggaran untuk bagaimana ke depan mereka bisa latihan. Dan bukan hanya 1 hari Mbak Santi ini, kita latihannya dari nanam sampai panen nanti. Jadi benar ilmunya memang banyak ya Pak yang didapat jadi ya dari awal penanaman benih sampai ke panen, bahkan tadi sampai ke pemasarannya juga ya Pak ya. Nah ini bagi sahabat inovasi di rumah yang berminat nih, mungkin bisa menanyakan atau ke link YouTube kita nih, bisa menuliskan komen ya Pak ya, nanti bisa langsung kita sampaikan ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Baik nih Pak, mungkin ada harapan ke depan nih Pak, seperti apa? Harapan kami ke depan jelas ya, untuk pemuda-pemuda masa depan, bahwa pertanian ini sangat menjanjikan. Menjanjikannya bagaimana? Semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan kita akan semakin meningkat. Sedangkan lahan kita semakin hari makin sempit karena bertambahnya jumlah penduduk. Jadi untuk semuanya demi kedaulatan pangan, jangan khawatir bahwa masa depan untuk petani itu sangat potensial untuk baik ekonomi maupun juga untuk kehidupan kita. Itu. Oke, jadi luar biasa sekali nih. Jadi pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih yang pasti pada pemerintah pusat ya, melalui Kementerian Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Pusat,
karena kegiatan ini bersumber dari sana, juga melalui dana provinsi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur ya, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, kepada Bapak Wali Kota jelas dukungan, dan Ibu Wakil Wali Kota atas dukungan dana APBD-nya, dan yang pasti juga kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang, karena tanpa dukungan dari pimpinan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, jelas apa yang kami laksanakan hari ini belum mungkin tercapai. Dan juga dukungan dari seluruh ya Fakultas Pertanian, Dekan Fakultas Pertanian Muhammadiyah, Dekan Fakultas Pertanian Sateketi atas dukungannya sehingga bisa berkolaborasi dengan kegiatan yang kami lakukan saat ini. Baik nih Pak, ini terima kasih sekali ya Pak sudah hadir bersama kami berbagi inovasi di podcast One Day One Innovation. Kita tunggu nih Pak inovasi-inovasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang untuk kita hadirkan kembali di sini ya Pak. Nah sahabat inovasi di rumah, ingatlah bahwa kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.